korban mutilasi yang berada di Ngawi ya. Kalau aku lihat di sini dari beberapa potongan tubuh yang ditemukan dan berbeda area yang dari jarak Ponorogo ke Trenggalek ini ada di balik terbunuhnya korban ini ada motif ya. Diawali dari motif kecemburuan terhadap korban dan juga dipengaruhi dari adanya cekcok juga sang suami kepada istri sah pertama di sini. Jadi ini diawali dari kecemburuan sang suami terhadap istri siri, kemudian juga suami juga lagi pusing terhadap perekonomiannya dengan istri tuanya, sehingga di sini sang suami sama istri ini memang yang sah ya, suami istri yang sah ini memiliki keinginan untuk bagaimana caranya bisa keluar dari kesulitan ekonomi, sehingga memang kalau aku lihat di sini suami istri ini sempat juga pergi ke suatu tempat, tepatnya itu di Trenggalek nih. Kalau aku lihat perjalanannya dimulai dari kesulitan ekonomi sampai akhirnya sang suami nekat pergi ke Trenggalek dengan alih-alih dia itu pengen bisa kaya ya, pengen bisa hidup senang dan juga pengen bisa menyenangkan istri tua dan istri muda. Kemudian dia meminta agar bisa cepat kaya, dan aku lihat di sini juga ada beberapa syarat yang memang sudah dilakukan oleh sang suami juga ya dalam ritualnya. Kemudian di sini juga setelah kembali dari ritual tersebut, akhirnya dia juga berusaha untuk pulang ke tempat istri mudanya. Namun ketika dia pulang ke tempat istri mudanya, di sini juga sempat ada cekcok yang aku lihat dan diawali dari kecemburuan. Kalau aku lihat ini istri mudanya juga memiliki usaha kecil-kecilan semacam kayak kosmetik ya. Dan aku lihat di sini juga dia ada bermain sosial media dalam memasarkan kosmetiknya. Ada kecemburuan. Tidak. Ada kecemburuan ya lewat usaha sang istri, lewat penjualan online ini. Kemudian di sini sempat ada cekcok dan ada sakit hati ya, dan juga ada kata-kata yang sempat keluar juga dari istri mudanya ini, istri sirinya ini mengenai kalau kata kasarnya, lu aja nggak pernah pulang, nggak pernah ngasih berkecukupan ya, nggak pernah ngasih perekonomian kecukupan, maka aku harus bekerja sendiri untuk menghidupi kebutuhan aku, dan hanya dengan seperti ini aku bisa mencukupi kebutuhan. Dan di sini juga terjadi perang cekcok dan akhirnya itu tadi didasari oleh rasa sakit hati, kecemburuan yang besar, pada akhirnya dia tidak berpikir panjang ya, dan juga karena itu tadi sebelumnya beberapa minggu ya, beberapa bulan bahkan sebulan sebelum kejadian ini, sang suami ini pergi ke Trenggalek ini ya, ke Trenggalek ini untuk melakukan ritual macam pesugihan ya. Dan pada akhirnya itu tadi, ketika seseorang emosi tidak kontrol dan dipengaruhi rasa cemburu yang luar biasa, pada akhirnya terjadilah adanya bisikan-bisikan misteri, dan akhirnya itu tadi untuk melengkapi ritualnya maka dimintalah kepalanya sebagai penyempurna untuk keilmuan pesugihannya. Maka disitulah terjadi yang namanya membunuh sang istri muda dengan tanpa rasa takut dan tanpa rasa sedih ya, bahkan di sini tergolong keji dan memutilasi mayat. Nah itu kan dimutilasi kan Kak, itu kisah-kisah segala macam ada kan kepalanya sama kakinya udah ditemukan. Nah apakah nanti si pengaruh gaib itu masih bekerja, apa ritual-ritual mereka, ilmu hitam yang mereka pelajari itu, atau justru sudah tidak berguna? Ketika satu ritual kemudian ritual tersebut sudah dinyatakan sempurna atau lengkap dengan persyaratannya, otomatis itu akan aktif ya, dan aktifnya itu akan melalui media orang yang melakukan tersebut. Maka di sini orang tersebut sudah melakukan perjanjian, karena itu tadi ketika persyaratannya sudah komplit maka perjanjian itu sudah sah ya. Kalau secara umumnya kita
ditandatanganin ataupun tidak, yang penting syarat itu sudah masuk, maka itu sudah sah ya. Tinggal tunggu momennya aja, karena ketika seseorang ini kan otomatis sang suami ini kan di penjara ya, itu udah aktif. Walaupun pada akhirnya nanti dia harus mengesahkannya, mungkin dia ketika keluar nanti dari penjara harus pergi ke tempat tersebut untuk melakukan itu tadi pengesahannya, ritual kembali dengan pengesahannya ya, artinya sudah aktif ya. Dan ini juga keaktifannya ini juga nanti akan berlaku bagi siapa-siapa saja nanti yang tertera dalam perjanjian yang akan menerima kekayaan tersebut ya, termasuk misalnya istri tua tersebut akan menerima kekayaan tersebut ya, otomatis akan gabung untuk istri tua. Tapi ingat, segala sesuatu juga akan ada konsekuensinya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan meminta kepada ya selain Allah atau selain kepada Tuhan kita atau melalui iblis, biasanya dia akan terus memakan korban jiwa ya. Mungkin saat ini yang sedang terjadi adalah yang menjadi korban adalah istri muda. Kita nggak tahu beberapa tahun kemudian secara otomatis keluarga terdekat yang akan diambil. Maka itu dalam Al-Quran sudah jelas dilarang untuk kita meminta kekayaan kepada selain Allah, karena segala sesuatu hal yang berkaitan dengan iblis pasti tidak akan ada yang gratis ya, nyawa kita yang akan jadi. Berarti ini menjadi sebuah karma ya nanti untuk pelaku. Ya, ini adalah akan adanya karma bagi sang pelaku ya. Bagi sang pelaku biasanya karma itu akan berlaku bagi sang pelaku itu ya. Karma itu akan berlaku untuk sang pelaku. Kalau tidak dia gila ya, maka dia pun akan membunuh dirinya sendiri. Itu biasanya karmanya seperti itu. Apalagi dengan posisi dia kalau tidak di dalam penjara, itu pasti akan lebih tertekan, akan banyak tekanan. Bahkan bisikan-bisikan ini kalau aku lihat masih dalam pengaruhan bisikan sana sini juga yang berasal dari ritual yang dia lakukan. Apalagi di sini ada arwah yang terkurung di situ, arwah istrinya sendiri yang akan selalu menghantui sang pelaku tersebut. Otomatis hidupnya tidak akan pernah tenang. Yang ditakutkan adalah kalau tidak gila dia akan membunuh dirinya dan melukai dirinya dia sendiri. Ada cara untuk membersihkan supaya kita tidak pengaruh dari energi negatif itu nggak Kak di tempat kejadian? Kita mengingat banyak kejadian besar nih supaya orang tidak takut. Ada cara untuk membersihkannya? Kalau untuk pesugihan itu sendiri tentunya itu tadi. Makanya sebelum bertindak kita tuh harus berpikir panjang, karena ketika pesugihan sendiri, kita melakukan pesugihan itu tidak akan pernah ada yang bisa menolong. Kita hanya bisa berusaha, tapi balik lagi segala sesuatu hal akan ada konsekuensinya. Walaupun kita bertobat, ya itu tadi belum tentu tobat kita juga akan diterima. Apalagi di sini sudah melakukan suatu perjanjian kontrak mati dengan iblis, otomatis walaupun kita sudah tobat ya, pasti ketika meninggal kita pasti akan menjadi budak iblis. Maka sebelum melakukan tindakan apapun kita harus berpikir panjang, karena segala sesuatu hal yang berkaitan dengan iblis pasti tidak akan mudah untuk lepas. Ada upaya nggak yang bisa kita lakukan nih kepada korban supaya tidak supaya memberi kedamaian kepada korban? Ada upaya yang bisa kita lakukan? Setahu saya biasanya upayanya adalah berusaha untuk mengumpulkan ya kumpulan-kumpulan badan-badan ataupun itu tadi ya serpihan-serpihan dari bagian-bagian badan yang tercecer, kita sempurnakan ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan kita kuburkan selayak mungkin ya di kuburannya, didoakan ya. Dan juga di sini juga pastinya akan sangat seseorang yang dijadikan tumbal pesugihan itu agak susah ya untuk ditolong, tapi setidaknya yang bisa kita lakukan biasanya menguburkan secara semestinya dengan kelengkapan tubuhnya dan mendoakannya itu aja. Tapi tadi ya korban dari pesugihan itu jarang sekali ada yang tertolak, karena walau kita sang korban sendiri tidak ingin matinya seperti itu. Tapi belum ada sejarahnya bahwasanya korban pesugihan itu bisa lepas dari ataupun dari genggaman iblis itu yang sangat sulit. Makanya dilarang keras oleh agama kita untuk menganut pesugihan, karena tidak akan ada yang pernah selamat dan tidak akan pernah ada yang Kalau untuk pelaku Kak, ada cara nggak untuk menjauhkan banyak melakukan energi negatif atau aktivitas dari luar? Kira-kira gimana cara supaya berhenti atau terlepas dari itu?
Kalau untuk pelaku, aku rasa tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lain yaitu selain dia bertobat. Ya, balik lagi, tobatnya mau diterima atau tidak tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi di sini juga ada korban, tapi biasanya sih kalau pelaku itu akan sangat sulit keluarnya. Apalagi di sini sudah ada korban ya. Kecuali kalau kita baru-baru mau melakukan dan belum ada korban, kita buru-buru bertobat, itu insya Allah kita tidak akan tidak akan pernah masih bisa diselamatkan lah ya. Tapi kalau sudah ada korban jiwa, itu karmanya bisa berlipat ganda, apalagi sampai membunuh orang dan memutilasi seperti itu dengan keji, itu luar biasa. Aku bilang itu tidak akan pernah mungkin bisa lepas dari tangan. Bahkan di sini akan jauh lebih pedih karma yang akan diterima bagi sang pelaku. Berarti seperti yang Kakak bilang tadi, dia sebelum melakukan kejadian ini sudah dikasih tanda-tanda kan, dari dia cemburu tuh. Berarti memang karena dia sudah dirasuki oleh energi negatif ya Kak? Betul. Nah, mungkin ada pesan nggak Kak yang dari kejadian ini bisa disampaikan untuk penonton Ganjil? Untuk para pemirsa Ganjil khususnya, sebelum melakukan sesuatu hal apapun itu dalam hidup kita harus berpikir panjang. Bahwasanya hidup bukan hanya tentang materi, tapi apapun itu dalam kehidupan kita, segala perbuatan kita baik dan buruknya itu akan mengandung risiko. Maka tetaplah berbuat baik dan juga berusahalah untuk berusaha ya sekuat tenaga dan sebaik mungkin untuk mencari rezeki yang halal. Karena jika kita melakukan suatu hal perjanjian dengan iblis, maka kita tidak akan pernah lepas dari ikatan tersebut, bahkan menjadi budak iblis dan tidak akan pernah taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik.